Perkenalkan, nama saya Teguh Sulmanes Tepu dengan NIM 210306131 dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum biokimia mengenai metabolisme mineral dan vitamin. Yang pertama, mineral. 1. Jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur dan terbentuk secara alami. Adapun fungsi mineral secara umum yaitu membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, mencegah kegenjangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, berhubungan dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dalam perbandingan yang tepat. Yang kedua, menjelaskan masing-masing fungsi mineral mikro dan makro pada tubuh ternak. Yang pertama, fungsi mineral makro dalam tubuh ternak. 1. Kalsium sebagai pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, kontraksi urat daging, dan 12% terdapat dalam air susu. 2. Fosfor sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, serta 0,09% terdapat di dalam air susu. 3. Natrium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi syaraf. 4. Klor sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan. 5. Kalium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi syaraf dan otot, serta aktivator enzim. 6. Magnesium sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. 7. Mangan sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang, serta pertumbuhan. 2. Fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak. 1. Zinc sebagai komponen dan aktivator enzim serta penyembuhan luka. 2. Ferrum sebagai pembentukan hemoglobin dan bagian dari sistem enzim. 3. Kuprum sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. 4. Iodin sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. 5. Sulfur sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. 6. Kobalt sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. 7. Fluorid esensial untuk hewan-hewan laboratorium. 8. Selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroxide yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 dan berasosiasi dengan vitamin E serta sistem imunitas. 9. Molybdenum sebagai bagian dari enzim sulfate oxide yang berfungsi untuk oksidasi sulfate. Berikutnya yaitu vitamin. 1. Jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sangat sedikit yang berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. 2. Jelaskan sifat-sifat umum vitamin. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak yang terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin D. Berikutnya, tidak terdapat di semua jaringan, berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D terdapat dalam jaringan hewan, menyusun struktur jaringan, diserap bersama lemak, dikeluarkan melalui feses, kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain, dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Berikutnya, vitamin larut dalam air yang tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO, tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan yang bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Berikutnya, terdapat di semua jaringan, terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup dan tersedia serta dibutuhkan.
Berikutnya diserap dengan proses difusi biasa sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim, tidak disimpan secara khusus dalam tubuh, dikeluarkan melalui urin, tapi terkadang disekresi lewat feses, serta bersifat relatif stabil. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya masing-masing pada tubuh ternak. Yang pertama, vitamin A, yang berfungsi di dalam tubuh yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi, yaitu membantu proses absorpsi CA dan B dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi CA dan B dalam darah. Dua proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi CA dan B dalam darah. Tiga, deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matriks tulang. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi antara lain reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi melalui cernas ternak, dapat digunakan sebagai antioksidan, dan absorpsi, memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Berikutnya, fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembukaan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam hati, karena protrombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembukaan darah. Berikutnya, vitamin B1 atau tiamin, yang dalam tubuh ternak berfungsi sebagai koenzim karboksilase dalam bentuk tiamin perosfosfat. Fungsinya untuk proses enzimatis dekarboksilase asam alfa keto, atau dengan kata lain metabolisme asam piruvat menjadi asetat. Yang secara sederhana, vitamin B1 membantu proses metabolisme karbohidrat menjadi energi. Berikutnya, riboflavin atau B2 yang berfungsi membantu transportasi hidrogen, metabolisme protein, dan energi. B2 merupakan komponen flavoprotein yang berfungsi sebagai koenzim. Berikutnya, niacin yang berperan sebagai koenzim yang membantu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Berikutnya, pyridoxine atau B6 yang berfungsi sebagai koenzim yang membantu proses metabolisme protein, sehingga perannya esensial dalam proses pertumbuhan. Berikutnya, biotin sebagai kelompok prostetik berperan pada beberapa enzim yang memantapkan katalis CO2 ke dalam jaringan organik. Berikutnya, asam folat. Vitamin ini memegang peran penting dalam reaksi biokimia dalam memindahkan unsur tunggal dalam berbagai reaksi. Fungsinya antara lain dalam interkonvensi serin dan glisin, dalam sintesa purin, degradasi histidin, atau dalam sintesa grup metil tertentu. Berikutnya, vitamin B12 sebagai koenzim pada beberapa reaksi metabolik. Vitamin ini dibutuhkan untuk sintesis grup metil dari karbon tunggal sebagai prekursor. Secara langsung dibutuhkan dalam metabolisme asam amino dan sintesis protein. Berikutnya, kolin merupakan substansi esensial dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sel dan metabolisme lemak dalam hati. Berikutnya, vitamin C yang berperan pada mekanisme oksidasi dan reduksi di dalam sel-sel hidup. Fungsi lain dari vitamin C adalah mengurangi tekanan pada iklim tropis. Pada ternak ruminansia, vitamin C disintesa dalam rumen ternak. Baiklah, berikutnya saya akan menguji kandungan vitamin C secara sederhana menggunakan betadine. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada pengujian kali ini yaitu sendok, betadine, 5 buah gelas plastik. Berikutnya ada sampel buah pisang, buah terong Belanda, buah jambu, rumput buton, dan rumput gajah. Adapun setiap sampel ini terlebih dahulu akan dihaluskan dan kemudian disaring airnya dan ditampung dalam gelas plastik.
pada pengujian vitamin C menggunakan betadin, iodin yang terkandung pada betadin akan berfungsi sebagai indikator keberadaan vitamin C pada setiap sampel tersebut, di mana asam karbonat yang terkandung pada vitamin C akan bereaksi dengan iodin dan menghilangkan warna iodin, yang menandakan bahwa jika warna sampel berubah menjadi jernih atau bening, menandakan bahwa sampel tersebut memiliki kandungan vitamin C. Sedangkan jika warnanya berubah menjadi semakin pekat, maka menandakan bahwa sampel tersebut mengandung sedikit vitamin C. Baiklah, selanjutnya kita akan meneteskan betadin pada setiap sampel yang telah tersedia. Adapun betadin yang dituangkan yaitu sebanyak 4 tetes. Berikutnya kita aduk. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada sampel buah pisang, warna dari cairan sampel yang telah ditambahkan dengan betadin warnanya tetap pekat, yang menandakan bahwa buah pisang mengandung sedikit vitamin C. Berikutnya pada buah terong Belanda, kita tuangkan 4 tetes betadin. Dan kemudian kita aduk menggunakan sendok. Nah, di sini juga terlihat bahwa pada sampel terong Belanda warnanya tetap pekat, yang menandakan bahwa terong Belanda memiliki sedikit kandungan vitamin C. Berikutnya kita tuangkan betadin pada sampel jambu. Nah, pada sampel jambu dapat dilihat bahwa warnanya berubah menjadi semakin jernih, yang menandakan bahwa pada jambu terdapat kandungan vitamin C. Berikutnya pada rumput futon. Di sini dapat dilihat bahwa pada rumput futon warnanya tidak berubah menjadi semakin jernih, melainkan semakin pekat, yang menandakan bahwa pada rumput futon tidak terdapat kandungan vitamin C. Berikutnya pada rumput gajah. Nah, pada rumput gajah juga terjadi hal yang sama, yaitu tidak terjadi perubahan warna menjadi lebih jernih pada sampel rumput gajah, yang menandakan bahwa pada rumput gajah terkandung sedikit atau tidak mengandung vitamin C. Berikutnya kita lihat kembali pada sampel jambu, buah terong Belanda, dan pisang.
dapat kita lihat bahwa pada kelima sampel tersebut jambu merupakan sampel yang terjadi perubahan warna menjadi lebih jernih, yang menandakan pada jambu terdapat kandungan vitamin C. Sedangkan pada buah terong Belanda warnanya berubah menjadi semakin pekat, yang menandakan terkandung sedikit vitamin C. Begitu pula pada sampel pisang, di mana warnanya sedikit menjadi lebih jernih, yang menandakan bahwa pada pisang juga terdapat sedikit kandungan vitamin C. Dapat kita simpulkan bahwa pada sampel buah terdapat lebih banyak kandungan vitamin C daripada sampel rumput. Demikian praktikum biokimia yang dapat saya lakukan kali ini. Jika ada terdapat kesalahan prosedur maupun perkataan yang kurang jelas, dapat teman-teman komentar di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.